Baik, selamat pagi semuanya. Eh, Kesempatan yang sangat baik untuk saya bisa sampaikan yang tadi Pak Budiman sampaikan, bahwa kita harus tahu, saudara, sebenarnya Koramdio itu apa, kompak itu juga apa, apalagi komunitas kerajaan itu apa, saudara. Karena tiga hal ini akan mendominasi perhatian jemaat Abalov, khususnya KTC ya, dan industri ya. Nah, saudara, semua orang percaya, murid Kristus harus memiliki gaya hidup Koramde, harus, dan tertanam di dalam sebuah komunitas yang sama-sama sepakat di dalam Yesus. Tentunya saudara pasti setuju. Mungkin ada teman-teman yang dari gereja lain pun juga pasti setuju. Sekali lagi, semua murid Kristus, semua orang percaya harus memiliki gaya hidup Koramde, tertanam di dalam sebuah komunitas yang sepakat di dalam Yesus. Dan, nah ini tambahannya, menjadi bagian di dalam komunitas kerajaan Allah. Wow. Dan pagi ini kita akan agak membedah dikit, ya. Dan saya mau saudara nanti bertanya, jangan ragu-ragu, bertanya yang nggak jelas, yang saudara mungkin selama ini bingung, bimbang, ragu-ragu, dan penuh dengan pertanyaan di dalam hati. Saudara, ini kesempatan untuk saudara. Sebab pertanyaan saudara akan membuat diskusi kita akan semakin tajam, semakin dalam. Oke, nah saya akan awali hubungan Koramdio dengan kompak. Koramdio, kompak, dan komunitas kerajaan Allah tidak dapat dipisahkan, saudara. Nggak mungkin dipisahkan. Kita harus tahu untuk apa Koramdio. Dan untuk apa kita harus tertanam di dalam komunitas yang sepakat tadi, yang disingkat kompak. Ya, jadi seperti yang ditulis oleh almarhum Brother Miles Munro, bahwa tragedi terbesar itu bukan kematian. Tragedi terbesar itu hidup tanpa tujuan. Apapun yang kita dan sedang akan lakukan, itu harus jelas tujuannya, saudara. Sebab kalau enggak, kita ini kayak layang-layang di udara yang putus talinya. Tergantung angin membawa dia kemana. Dan ini bahaya sekali, saudara. Kalau hidup itu hanya seperti itu, hidup hanya numpang lewat, hanya ngeramein aja supaya ada gitu kita gitu ya di dunia yang sudah rame ini ya. Dan itu mengenaskan sekali. Ini sebuah tragedi besar. Ya, jadi saudara, kalau kita nggak tahu untuk apa kita melakukan sesuatu, langsung saja, misalnya nih Koramdio, setiap pagi. Kalau kita nggak tahu sebenarnya tujuan Koramdio ini untuk apa, maka saya percaya sekali dan saya jamin bahwa saudara akan mengalami sebuah titik jenuh. Saudara akan bosan, saudara. Percaya. Ini lagi hangat-hangatnya saja. Jadi saudara harus tahu untuk apa Koramdio. Harus tahu, saudara. Ya, Koramdio bukan hanya untuk kepentingan kita saja loh, saudara. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Nah, saudara, gereja itu sudah nggak terlalu menarik lagi bagi kaum milenial. Nggak terlalu menarik lagi. Gereja dalam arti yang diekspresikan lewat kebaktian hari Minggu atau ibadah hari Minggu. Itu sudah nggak menarik, saudara. Bagi anak-anak muda sekarang, nggak menarik lagi. Dan mereka cenderung kalau dipaksa datang ke ibadah hari Minggu, ini kebanyakan ini, itu mereka kesannya sama, membosankan. Membosankan. Karena itu aja, saudara. Monoton. Rutinitasnya itu hanya seperti itu. Ya. Setiap minggu acaranya ya seperti itu, liturginya ya seperti itu aja, dan ini membuat mereka itu nggak betah. Itulah sebabnya gereja berusaha
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gereja berusaha untuk menarik perhatian kaum milenial. Gereja berusaha dengan berbagai cara bagaimana supaya kaum milenial ini tertarik dan mau ya mengikuti ibadah hari Minggu. Saudara, mengerikan enggak? Jadi gereja tujuannya hanya ingin memenuhi kebutuhan selera manusia. Wow, banyak gereja terjebak di sini, saudara. Gereja fokus kepada hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan. Dan nggak sadar sebenarnya gereja sedang memenuhi kebutuhan ego manusia. Seharusnya gereja ada bukan sekedar menjawab kebutuhan kedagingan ego manusia. Gereja seharusnya mengarahkan kebutuhan jemaat untuk menjawab kebutuhan kerajaan Allah. Karena inilah esensi keberadaan manusia. Manusia nggak bisa dipisahkan dengan kerajaan Allah. Nggak bisa, saudara. Jadi manusia harus tahu tentang kerajaan Allah dan menemukan kerajaan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan khawatir tentang apapun, tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah. Tapi kamu harus tahu bahwa Bapakmu di surga itu tahu persis apa yang kamu butuhkan. Tetapi carilah dahulu, nah ini saudara, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Karena memang persoalan manusia di sini, saudara. Manusia itu kehilangan kerajaan. Nah, itulah sebabnya gereja harus mengerti benar-benar. Tanggung jawab gereja adalah membawa jemaat untuk menemukan kerajaan ini. Wow. Jadi saudara, sebenarnya yang dibutuhkan itu, ya dibutuhkan semua manusia, apalagi jemaat, adalah to meet and experience God. Yang dibutuhkan manusia adalah ketemu Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan ini seharusnya yang menjadi tanggung jawab pemimpin, menjadi tanggung jawab gereja. Membawa orang-orang berdosa ini bertemu Yesus dan mengalami Yesus. Sebab kalau orang ketemu Yesus, mengalami Yesus, maka Yesus sendiri, sang pencipta mereka, tahu apa yang manusia butuhkan. Dan dia akan memimpin kehidupannya. Oke, terus. Jadi saudara, karena hanya melalui Yesus, maka kita akan ketemu dengan pencipta kita. Dengan Bapa, saudara. Nah, saudara, apakah cukup kita bertemu Yesus dan mengalami Yesus? Apakah cukup kita menjadi orang Kristen, orang percaya, kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi aktivis gereja, kita menjadi pemimpin gereja, kita menjadi pendeta, sekolah Alkitab, menjadi penatua, apakah sudah cukup? Enggak cukup, saudara. Ya, persoalannya bukan di situ, bukan status kita. Mengapa, saudara? Karena apa yang kita pikirkan, ya pikiran kita ini, apa yang kita rasakan ini, perasaan kita ini, dan kehendak kita ini, sudah ditaklukkan dan dikuasai oleh tipu daya iblis. Oleh daging dan ego kita. Ini persoalan manusia, saudara. Mengapa kita Korambil? Salah satunya karena ini, saudara. Karena ini. Ya, untuk apa Korambil? Tujuan Korambil apa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, Korambil itu bagian di dalam membangun manusia roh. Apa itu membangun manusia roh? Ya, next. Ya, membangun manusia roh adalah membangun manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus yang telah tinggal di dalam kita. Atau membangun manusia roh itu adalah membangun ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Atau membangun manusia roh itu adalah menjadi pelaku firman, saudara. Inilah yang dimaksud membangun manusia roh. Nah, menjadi pelaku firman, mengapa sih kita kok melakukan firman, saudara?
Roh Kudus diutus menyertai dan tinggal di dalam setiap kita agar ia memimpin hidup kita. Persoalannya di sini, saudara. Tidak semua kita orang percaya, tidak semua para gembala, tidak semua para pendeta, para penatua, hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ini permasalahannya, saudara. Penatua aja, semua penatua aja belum tentu hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Apalagi jemaat. Hidup kita nggak sepenuhnya dipimpin oleh Roh Allah yang telah tinggal di dalam kita. Ada musuh yang menghalangi sehingga Roh Kudus nggak bisa pimpin kita dengan sepenuhnya. Nah, musuh Roh Kudus itu bukan iblis yang di luar kita, saudara. Sekali lagi, musuh Roh Kudus di dalam memimpin kita itu bukan iblis yang di luar kita. Iblis itu sudah dikalahkan Yesus dan kepalanya sudah dihancurkan di atas kayu salib. Tolong saudara jangan besar-besarkan dia besar kepala, saudara. Iblis yang di luar itu yang ada di pohon-pohon, ada di rumah yang tidak ditinggali, ya. Jadi saudara, musuh kita bukan itu, saudara. Aduh, itu cecerek. Justru musuh kita itu adalah tipu dayanya yang telah merusak jiwa kita. Inilah musuh kita. Jadi musuh kita ada di dalam diri kita sendiri, saudara. Jiwa manusia itu sudah ditaklukkan dan dikuasai oleh tipu daya iblis. Dan itu dimulai sejak di Taman Eden. Perhatikan. Jadi betapa bahayanya jiwa kita ini. Jiwa kita itu bahaya, loh, saudara. Pikiran kita itu bahaya. Perasaan kita itu bahaya. Kehendak kita itu juga bahaya untuk kehidupan kita. Pikiran kita bisa menghancurkan rumah tangga kita. Pikiran kita bisa menghancurkan masa depan keluarga kita. Pikiran kita ini bisa membunuh anak-anak kita. Membunuh artinya membunuh kemaksimalan potensi yang ada di dalam anak-anak kita. Merusak mental anak-anak kita. Ini pikiran kita ini. Musuh kita ini, saudara. Jiwa kita itu haus akan pujian. Jiwa kita itu haus akan perhatian, akan penghargaan, saudara. Perhatikan, ini jiwa rusak ini. Permasalahan gereja di sini, saudara. Permasalahan pemimpin gereja di sini, sehingga gereja nggak bersatu. Karena setiap pemimpin gereja itu jiwanya masih harus diperbaiki, diperbarui oleh firman Allah. Mereka kalau terus mengandalkan pikiran yang masih rusak, makanya nggak bisa bersatu, saudara. Nggak bisa bersatu, malah serang menyerang. Dan itu memalukan sekali. Jiwa kita cenderung mengikuti keangkuhan hidup. Sesuatu yang dibangun menjadi kebanggaan. Berarti itu jiwa kita. Mengikuti keinginan mata, keinginan daging. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut Yesus. Kita harus memberi diri untuk dipimpin Yesus, Sang Firman lewat Roh Kudus, dan menjadi pelaku firman. Yang penting, menjadi pelaku firman, melakukan firman. Pertanyaannya, mengapa kita melakukan firman Tuhan? Ya karena kita mengasihi Tuhan, saudara. Karena kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Karena kita mengenal Dia. Dan nggak mungkin, saudara, sebenarnya kita mengasihi sesuatu yang kita nggak kenal. Kan nggak kenal, nggak sayang. Jadi pastikan saudara benar-benar mengenal Tuhan, mengenal Yesus, sehingga engkau berkata, aku mengasihi Yesus. Dan itu bohong dan nggak mungkin kita mengasihi Yesus, tapi kita nggak kenal Yesus. Bohong, saudara. Itu agamawi. Itu kata-kata klise, itu latah namanya. Ya pastikan, dan hanya orang yang mengenal Tuhan saja. Ya, maka dia akan memerintah bersama Dia, bersama Tuhan. Ya, aku nggak kenal engkau, aku akan berterus terang kepadamu. Enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku nggak kenal engkau. Jadi betapa pentingnya mengenal Tuhan, terutama mengenal Yesus. Karena kalau engkau mengenal Yesus, maka engkau akan mengenal Bapa, engkau akan mengenal Roh Kudus. Jadi saudara, Petrus di dalam suratnya
Ya, 2 suratnya ditutup dengan kalimat ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan. Jadi kita harus bertumbuh loh. Pengenalan kita akan Yesus, akan Tuhan. Ya, karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Dia. Dan ketika kita mengasihi Dia, semakin kita ingin melakukan perintah-perintahnya. Jadi rumusnya itu, saudara. Pertama, kita harus bertambah mengenal Yesus. Sehingga kita bisa mengasihi Dia. Dan kalau kita mengasihi Dia, kita pasti melakukan perintahnya. Pasti. Masa saudara lupa waktu saudara pacaran sebelum menikahi ya, pasangan saudara. Waktu pacaran kan apapun yang diminta pacar kita kan pasti kita penuhi, berusaha memenuhinya. Karena kita mengasihi dia. Jadi, saudara, kembali kita ke Koran Dio. Koran Dio itu lebih dari sekedar ada di dalam hadirat Tuhan. Koran Dio itu bukan acaranya. Koran Dio itu bukan kegiatannya. Bukan, saudara. Bukan. Koran Dio itu pasti membangun komunitas sepakat. Next. Koran Dio pasti membangun tubuh Kristus. Koran Dio pasti membangun kompak. Pasti, saudara. Sebab kalau kita nggak bangun kompak, lalu untuk apa kita berkoran Dio? Ini penting, kita harus tahu, saudara. Ingat, kita bisa koran Dio, kita bisa ikut koran Dio setiap pagi dalam hal ini ya. Kita bisa ya datang kepada Tuhan itu karena ada intervensi Roh Kudus loh, saudara. Saudara harus tahu itu. Itu bukan karena kekuatan saudara. Tiba-tiba saja saya ingin sekali, saya ingin ikut koran Dio, bisa ikut doa pagi maksudnya. Saudara, itu bukan karena inisiatifnya dari dalam saudara. No, itu inisiatif dari Roh Kudus. Inisiatif dari Roh Kudus, saudara. Dengar baik-baik. Ya, Allah punya kepentingan. Ingat, Allah punya kepentingan untuk saudara berkoran Dio itu. Ya, jadi koran Dio itu bukan sekedar untuk kepentingan kita. Iya, itu untuk kebaikan kita, betul. Misalnya kalau koran Dio, Pak Lukas, hati saya damai, hati saya tenang, rasanya saya nggak takut lagi akan apapun. Itu saudara, iya betul. Itu bonus saja, saudara. Tapi yang namanya kita bisa menghadap Tuhan, kita bercakap-cakap sama Tuhan, itu inisiatif Roh Kudus dan ada kepentingan Tuhan. Bukan saudara yang memilih dia, dia yang memilih saudara. Dia punya tujuan untuk saudara. Kenapa dia pilih saudara? Kenapa sampai saudara bisa mengenal dia? Kenapa saudara ikut dia? Karena saudara terpilih. Terpilih untuk apa? Nah ini, Allah punya tujuan untuk hidup saudara. Ya, jadi ingat, apapun yang kita lakukan harus berkaitan dengan keinginan Tuhan, dengan misi Bapa. Perhatikan. Misi Bapak itu apa? Maaf, ini saya lupa di PowerPoint. Nah, misi Bapak itu apa? Tolong perhatikan, dengar. Misi Bapak itu adalah membawa kerajaan surganya ke bumi. Sampai seluruh bumi ini menjadi wilayah kedaulatan pemerintahan kerajaannya. Ini misi Bapak, saudara. Saudara dipilih untuk menjalankan misi ini bersama dia. Ingat, ya. Jadi saudara, kita harus melihat kembali sebenarnya koran Dio ini apa. Nah, kita lihat sebentar ya. Saya nggak akan tayangkan semua. Next, ya saudara kan tahu ini. Ya, terus, next. Terus, ya sampai di sini dulu. Ya bolehlah, udah stop dulu ya. Nah, saudara lihat, perhatikan baik-baik. Dimulai sebelum saudara berkompak ria, sebelum saudara ada di dalam sebuah tubuhnya Tuhan, ketika saudara ditangkap Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dilibatkan oleh Tuhan di dalam proyek ilahinya, sebelum Tuhan mengajak saudara bekerja sama dan nanti akan memerintah bersama-sama dengan dia, perhatikan baik-baik.
saudara itu seorang murid. Perhatikan. Saudara adalah seorang murid, murid Kristus. Ya, itu perintah yang Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga kepada para rasul itu. Ya, pergi jadikan semua bangsa murid. Nah, kita ini terpilih. Kita ini ditangkap sehingga kita menjadi murid Kristus. Jadi pastikan saudara, jangan saudara berbicara kompak dulu. Karena setiap member kompak, anggota kompak, itulah seorang murid Kristus. Jadi kalau yang ada di dalam kompak belum menjadi murid Kristus, kompak nggak akan pernah jalan. Kompak nggak akan pernah mencapai sasaran goalnya. Nggak pernah mencapai tujuan kompak itu ada. Benar. Jadi setiap pribadi harus menjadi murid Kristus. Apa itu murid Kristus? Murid Kristus adalah seseorang yang diajar untuk melakukan segala perintah Tuhan. Cukup jelas, nggak usah definisi yang rumit-rumit, panjang-panjang. Seseorang yang diajar untuk melakukan segala perintah Tuhan. Itu murid. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab murid di dalam belajar melakukan perintah Tuhan itu? Yang pertama, membangun manusia roh tentunya. Karena orang Dio itu bagian dari membangun manusia roh. Saudara lihat, orang Dio itu ada paling atas, saudara. Dan ini wajib. Ini basic kita. Sebelum kita, apalagi sebelum kita memerintah bersama Tuhan, saudara. Nah, kita semua harus membangun manusia roh. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Ya. Nah, oke, sebentar. Oke, saya akan singgung dikit aja ya. Nah, saudara, sebelum kita kompak, tanggung jawab setiap orang yang ada di dalam kompak tiga ini: bangun manusia roh, tertanam, dan berfungsi sesuai dengan karunia. Ya, saya akan cepetin saja. Nah, tertanam itu apa, saudara? Ya, tertanam itu artinya terikat satu dengan yang lain di dalam komunitas itu. Kita nggak lepasan, saudara. Makanya disebut sepakat. Kesepakatan itu mengandung ikatan, saudara. Ya, terikat satu dengan yang lain. Kalau saya kompak sama Pak Hadi, ya saya sama Pak Hadi terikat. Saya nggak bisa lepas dari Pak Hadi. Ada yang nanya, apakah suami istri? Boleh. Nah, suami istri itu otomatis seharusnya, saudara. Jadi kompak itu apa? Terikat. Suami istri kan satu, saudara. Itu otomatis. Ya, nggak bisa lepas kan kita dari pasangan kita. Demikian juga dengan komunitas yang sepakat ini, dengan kompak ini. Saya kompak dengan Pak Hadi. Saya nggak bisa terlepas dari Pak Hadi. Kalau saya terlepas, berarti saya terlepas dari tubuh Kristus. Karena kompak itu unit terkecil dari tubuh Kristus. Ya, oke. Jadi, saudara, saya nggak gambarkan semua, saya nggak jelaskan semua sampai di sini, supaya saudara tahu posisi kompak di mana. Ya, oke, next. Tolong dicepetin aja, ya, operator. Terus. Oke. Nah, saudara, Coram Deo itu berhadapan muka dengan muka. Ingat, Coram Deo itu saling berhadapan. Inilah yang disebut dengan Coram Deo. Tadi saya katakan, Coram Deo nggak cuma sekedar ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, sekarang kita kan ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara mendengarkan saya, itu ada di dalam hadirat Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa kita ada di dalam hadirat Tuhan? Tuhan maha hadir, saudara. Tinggal saudara masuk ke dalam hadiratnya saja. Nah, ini hadirat Tuhan. Yang namanya di dalam hadirat Tuhan. Tapi kan belum tentu kita Coram Deo. Belum tentu kita berhadapan muka dengan Tuhan. Karena Coram Deo itu sangat personal, saudara. Ya. Nah, saudara, ngapain? Ya, ngapain kita kok bercoram Deo? Daud bilang, ya 1 Tawarin 16, nggak usah di ini, nanti sudah aku baca sendiri, 1 Tawarin 16 ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, kita kan suka ya mendengar dan kita mengatakan mencari wajah Tuhan.
Saya nggak tahu ada nyanyiannya kalau saya cari wajah, betul nggak? Ya, saya nggak hafal lah. Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus dan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, saudara, pemazmur berkata, orang yang akan memandang wajah Tuhan adalah orang yang tulus. Tulus, saudara. Nah, ini aja kalau kita bahas bisa mendetail, saudara. Jadi koram Deo itu nggak sembarangan. Koram Deo itu memandang wajah Tuhan, Tuhan memandang wajah kita. Bilangan 6, ayat 25 dan 26. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan memandang wajahnya, bertemu dengan wajahnya, menemukan wajahnya, maka saudara akan menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Inilah koram Deo. Jadi koram Deo sekali lagi bukan acaranya, bukan kegiatannya. Koram Deo itu sangat personal. Kompak pun sangat personal. Pertanyaannya apakah koram Deo itu hanya pribadi? Korporat bisa, saudara. Tapi korporat tambah banyak, tambah susah sebenarnya. Ya, apakah semuanya? Ya, tapi kalau kompak pasti bisa, saudara. Karena sepakat bertiga, ayo kita menghadap Tuhan. Dan tiga-tiganya menghadap Tuhan. Tuhan menghadap ketiga-tiganya. Nah, next. Nah, sekarang tujuannya apa koram Deo ini? Ya, tujuan koram Deo itu mendapatkan arahan Tuhan, saudara. Mendapatkan petunjuk Tuhan. Mendapatkan nasihat Tuhan. Next. Ya, mendapatkan kekuatan Tuhan, perhatiin. Ya, jadi koram Deo tujuannya itu, saudara. Kalau saudara menghadap wajah Tuhan bukan karena wajah Tuhan ganteng, bukan wajah Tuhan apa, nggak tahu wajah Tuhan itu menyenangkan untuk dilihat, bukan. Saudara menghadap wajahnya, wajahnya menghadap saudara. Dan tentunya yang saudara harapkan adalah arahan Dia, petunjuk Dia, nasihat Dia, kekuatan Dia. Setiap pagi saya koram Deo, saudara. Dan setiap koram Deo pasti air mata saya keluar. Karena kedamaian, kebahagiaan menembus hati saya. Sehingga nggak tahan, setiap pagi air mata saya pasti keluar. Inilah koram Deo. Tujuan koram Deo untuk itu, saudara. Kalau saudara belum bertemu wajahnya, jangan berhenti. Kalau memang saudara bertujuan untuk koram Deo. Ya, koram Deo bersama-sama, puji Tuhan kalau bisa, tetapi setiap pribadi harus mengerti dulu bahwa saudara harus menemukan wajah Tuhan. Kita 100 berapa ini, saudara, berkoram Deo, puji Tuhan, apakah bisa? Bisa, tapi semua kita harus sadar bahwa kita harus sampai menemukan wajah Tuhan, dan Tuhan akan menasihati kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi petunjuk, memberi arahan kepada kita. Itu koram Deo, saudara. Nah, kita akan melihat dulu kompak sekarang. Ya, waktunya berjalan terus. Nah, kompak itu apa? Kompak itu komunitas yang anggotanya sepakat untuk membangun manusia roh dan punya kehidupan koram Deo. Setiap anggotanya. Ingat, sepakat untuk membangun manusia roh. Karena fokusnya kompak bertumbuh dalam firman dan iman, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam keserupaan seperti Kristus. Terus, nah Matius 18 ayat 19 dan 20 ini adalah dasar mengapa kita membangun kompak. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Mengapa? Orang yang sepakat kok permintaannya dikabulkan oleh Bapa. Sebab, nah cara bacanya begitu, saudara. Mengapa orang yang sepakat meminta apapun akan dikabulkan oleh Bapa di surga? Sebab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini, saudara. Yesus di tengah-tengah mereka ngapain? Yesus di tengah-tengah mereka karena dia kepala gereja, saudara. Dia kurios.
penguasa tunggal. Dia akan memimpin 2-3 orang yang sepakat itu. Jadi permintaan 2-3 orang sepakat itu adalah permintaan yang diarahkan oleh Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi permintaannya bukan saudara minta kereta api, saudara akan diberi kereta api, saudaraku mau taruh di mana kereta api saudara. Jadi Koramdeo yang benar pasti membangun kompak. Karena Yesus pasti memimpin kita membangun apa yang sedang dia bangun. Nah, next. Kompak yang benar, Yesus pasti ada di tengah-tengah mereka, saudara. Pasti. Ini kompak yang benar, bukan kompak-kompakan. Ketika kita kompak bertemu, pastikan Yesus ada di tengah-tengah kalian. Pastikan kalian perhatiannya hanya kepada Dia. Pastikan kalian menerima apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Pastikan, saudara, Yesus harus ada di tengah-tengah. Karena komunitas 2-3 yang sepakat di dalam Kristus inilah yang kita mau bangun terus. Sebelum kita bicara komunitas kerajaan Allah. Nah, kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka, maka Yesus akan memimpin mereka membangun tubuhnya. Ingat, kompak, next. Kompak itu unit terkecil tubuh Kristus. Jadi kompak itu komunitas yang terikat janji. Perhatiin. Ya, kesepakatan itu kan mengikat sifatnya. Kalau kita tidak tertanam di dalam kompak, nah ini perhatikan, ini penting sekali. Kalau kita nggak tertanam di dalam kompak, yang adalah unit terkecil dari tubuh Kristus, atau bagian terkecil dari tubuh Kristus, jangan-jangan kita belum menjadi anggota tubuh Kristus. Sekali lagi, ini penting sekali, tolong jangan miss. Kalau kita nggak melekat di kompak, kita nggak tertanam di dalam kompak yang adalah bagian terkecil dari tubuh Kristus, maka jangan-jangan kita belum menjadi anggota tubuh Kristus. Ini penting sekali, saudara. Kalau kita tidak membangun kompak, ya kita tidak membangun apa yang Yesus sedang bangun. Ya, karena Yesus saat ini sedang membangun jemaatnya, membangun tubuhnya, membangun gerejanya. Ya, jadi fokus kita next. Jadi fokus kita adalah bersama Yesus membangun tubuhnya atau bersama Yesus membangun rumahnya. Kita kaitkan dengan Yesaya 2. Ya, next. Karena tubuhnya lah yang akan dipakai Yesus untuk menyelesaikan misi Bapaknya yang tadi membawa kerajaan surganya ke bumi. Ya, jadi sekali lagi kompak harus nantinya membangun komunitas kerajaan Allah. Ya, ini mungkin sesi ini sampai di sini dulu. Saya lebih senang ada tanya jawab supaya nanti lebih berkembang. Oke, saya akan selesaikan di sini dulu ya. Saya nggak akan masuk ke komunitas kerajaan karena komunitas kerajaan ini nanti akan semakin tajam nanti. Komunitas kerajaan disingkat kontak. Saudara, ini belum di-launching ya. Kontak stok kontak gitu loh, kontak. Kontak itu kan komunitas. K-nya itu kerajaan. Ya ini ya kita kan pintar-pintarnya ya, supaya nggak terlalu panjang. Kalau komunitas kerajaan Allah terlalu panjang. Jadi kontak Allah. Ya, jangan dimasukin di hati, jangan pusing saudara ya. Nikmati aja. Ya. Oke, saya buka ruang tanya jawab. Silahkan Pak Budiman. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, sudah sampaikan. Saya punya beberapa catatan yang ini saya lihat luar biasa ya, bahwa tadi Pak Lukas sampaikan kan kebutuhan manusia adalah memang bertemu dengan Tuhan ya Pak Lukas ya, dan mengalami Yesus. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita melakukan juga Koramdeo dan kompak ya. Jadi saudara-saudara, jadi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung chat gitu kan, ya. Nanti bisa ketik di chatnya. Nah, saya lihat juga tadi Pak Lukas sampaikan kan mengenai misi Bapa ya. Bagaimana misi Bapa adalah membawa kerajaan surga ke bumi ya. Dan kita
ya dipilih untuk menjalankan misi Bapa itu. Dan karena kita dipilih menjadi murid-murid Kristus, ya. Nah, saya tadi ada catatan juga bagaimana kita melakukan Coram Deo ini ternyata bukan untuk kebutuhan kita ya Pak Lukas ya. Yes. Memang saya alami bahwa apa yang kita lakukan dengan kita bermesbah Coram Deo itu kita mendapatkan sesuatu gitu dari Tuhan. Saya dengar dari teman-teman ya dari tubuh Kristus bahwa ada pemulihan-pemulihan terjadi, ada hal yang baik, ada yang punya masalah di dalam pekerjaan, dalam bisnis, di dalam rumah tangga. Tuhan buat menjadi pulih gitu ya. Tetapi itu bukan tujuan kita. Ini menarik sekali karena tadi Pak Lukas sampaikan bahwa tujuan dari Coram Deo adalah kita mendapatkan arahan Tuhan gitu ya Pak ya. Yes. Mendapat petunjuk Tuhan, mendapat nasihat Tuhan, dan terutama juga mendapatkan kekuatan Tuhan. Jadi gini Pak Budiman, ya. Jadi Coram Deo itu sebenarnya ada kepentingan Allah, ada kepentingan kerajaan sebenarnya. Itu yang mungkin lebih tepatnya. Ya Allah punya kepentingan loh. Ya. Sebab kalau Allah nggak punya kepentingan, Roh Kudus nggak intervensi, kita nggak mungkin bercoram Deo, nggak mungkin, itu intervensi Roh Kudus. Nggak ada orang yang bisa datang kepada Yesus kalau nggak ditarik oleh Bapa. Nah itu Pak Budiman, ini saya melengkapi aja. Oke, Pak, saya mau tanya nih Pak. Ya. Kan tadi Pak Lukas sampaikan bahwa Coram Deo kan berhadapan muka dengan Tuhan ya. Dan ya. Memang tadi Pak Lukas juga sampaikan bahwa Coram Deo itu kan kita personal ya dengan ketemu dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita misalnya bermesbah Coram Deo seperti yang kita lakukan, kan ada yang orang-orang yang mungkin saya termasuk salah satu menjadi bagian yang setiap pagi selalu hadir, Pak. Nah, apakah saya ingin bertanya apakah itu sudah cukup, Pak, atau kita harus melakukan seperti yang tadi Bapak bilang secara personal itu, Pak? Oke, jadi Coram Deo itu bisa sendiri. Kalau itu wajib benar-benar kalau sendiri itu ya. Tapi rame-rame pun juga wah itu akan dahsyat. Tapi setiap orang yang Coram Deo harus ngerti dulu Coram Deo itu apa. Ya, Coram Deo itu mencari wajahnya Tuhan sampai saudara merasakan wajahnya Tuhan itu juga memandang wajah saudara. Jadi semua kita ini setiap pagi ini dahsyat sekali loh saudara. Tetapi memang ini harus diajar sih. Ya memang semua yang bercoram Deo 150 ini harus benar-benar diajar, harus ngerti. Kita Coram Deo ini kita setiap pribadi bertanggung jawab ini menemukan wajah Tuhan, pastikan Tuhan memandang wajah saudara. Amen. Wah, kalau ini terjadi, wah goyang ini bukan hanya rasul-rasul di Yerusalem aja nih. Ini Coram Deo itu dahsyat sekali, dahsyat sekali. Ini bukan hanya sekedar latah ikut-ikutan rutinitas, no. Coram Deo bukan sebuah kegiatan saja, bukan sekedar acara, no. Sangat personal. Personal artinya sangat penting sekali, sangat personal. Walaupun secara korporat, ini korporat yang personal sekali. Maksud saya itu. Ya. Jangan salah ngerti ya. Ya. Nah, Pak, sebelum nanti ada di chat ada beberapa pertanyaan. Jadi secara personal ini bisa dilakukan beramai-ramai atau kita juga di luar yang beramai-ramai ini kita juga harus lakukan tersendiri. Seperti misalnya tadi Pak Lukas sampaikan kan setiap pagi saya bercoram Deo, saya bisa mengeluarkan air mata dan sebagainya, Pak. Yes, oke. Sekali. Nah, saudara, kan tadi dimulai dari saya. Coram Deo itu kan bagian dari bangun manusia roh, saudara. Ini saya ini, ya kan? Jadi saudara, kalau saudara bisa bercoram Deo dengan benar secara korporat seperti ini, setiap saudara harus memiliki gaya hidup Coram Deo sendiri. Bukan Coram Deo itu bukan hanya yang di tempat rame-rame ini saja loh saudara. Wah, saudara nggak akan pernah semakin mengenal dia kalau saudara hanya Coram Deo-nya secara korporat terus. Jangan sampai saudara Coram Deo setiap hari secara rame-rame, tetapi kehidupan saudara setiap hari nggak berubah. Karena itu tanggung jawab pribadi. Iya.
Jadi saudara harus memiliki gaya hidup coram Deo secara pribadi sendiri. Ya. Makanya waktu kita coram Deo secara korporat, wow, dahsyat sekali, saudara. Nah, coram Deo ini ukurannya, ya, tanda bahwa coram Deo ini dahsyat, itu kalau setiap pribadi yang ada di dalam coram Deo setiap pagi ini punya tanggung jawab pribadi. Nah, di situ kan apa gunanya kompak? Kompak kan saling mengingatkan satu dengan yang lain di dalam kompak itu. Sepakat, kita harus bertumbuh loh, kita harus semakin mengenal Tuhan loh. Ayo kita sama-sama mengingatkan, saling membangun, saling mendorong, saling menasehati. Kan sebenarnya itu. Jadi kompak ngapain? Kompak itu saling menjaga. Kalau saya kompak sama Pak Budiman, kalau Pak Budiman nanti tahu-tahu sudah ternyata Pak Budiman nggak pernah baca firman lagi. Pak Budiman nggak pernah doa lagi. Pak Budiman sebenarnya sudah meninggalkan Tuhan. Saya yang bertanggung jawab. Saya teman kompaknya harus bertanggung jawab. Bukan kesalahan Pak Budiman. Saya harus bertanggung jawab. Karena saya nggak memperhatikan dia. Kenapa kompak setiap hari? Untuk ini, saling menjaga agar kita nggak kepleset. Agar kita nggak jatuh. Agar kita nggak semakin jauh dari Tuhan. Ini kompak itu dalam sekali, saudara, jangan diremehkan. Kompak bukan program, bukan, no. Ini unit terkecil dari tubuh Kristus. Makanya kita harus melekat satu dengan yang lain. Gereja itu, wow, alam maut nggak akan sanggup menguasai. Kalau kita benar-benar gereja, ya komunitas yang terikat janji. Wow, oke. Saya tambah semangat, Pak Budiman. Silakan. Saya masih ada pertanyaan juga, tapi saya kira lihat di chat dulu, Pak. Ada dari Pak Charles ini menanyakan, pagi Pak Lukas, apakah setiap anggota kompak memang harus ikut mesbah coram Deo dulu sebelum membentuk kompak itu sendiri? Silakan, Pak. Sorry, artinya tadi gimana? Apakah setiap anggota kompak memang harus, jadi orang udah punya kompak nih Pak, apakah harus ikut mesbah coram Deo dulu sebelum membentuk kompak itu sendiri? Jadi harus coram Deo dulu? Oke, ini udah terlalu lama jadi penjelasannya jangan sampai salah ngerti ya saudara ya. Ini harus hati-hati, perlu kasih karunia menjelaskan sama saudara, saya salah ngerti aja nih. Tadi loh, kan untuk membangun tubuh Kristus bersama Tuhan, itu kan harus dimulai dari saya. Tolong saudara harus punya semua ya tadi ya, yang dimulai dari saya itu dimuridkan, membangun manusia roh, tertanam, berfungsi sesuai karunia. Tolong saudara, kalau bisa punya semua ini ya. Nah, saudara percuma, saudara kompak, kalau saudara nggak bangun manusia roh, setiap pribadi yang ada dalam kompak ini. Ya mungkin penjelasan saya seperti itu, tolong nanti bisa diinterpretasikan. Kompak, anggotanya, setiap anggotanya harus membangun manusia roh. Coram Deo itu bagian dalam membangun manusia roh. Nah, ini penjelasannya gimana? Saya kasih frame-nya aja. Kompak, setiap anggota kompak harus membangun manusia roh. Coram Deo bagian dari membangun manusia roh. Nah, itu jawabannya gimana Pak Budiman? Karena kalau saya takut misperception, maksudnya salah mengerti gitu loh. Setiap pribadi yang ada dalam kompak, yang pertama-tama dirinya sendiri harus membangun manusia roh setiap hari, menyangkal diri setiap hari, pikul salib setiap hari, mengikut Yesus setiap hari. Itu tanggung jawab pribadi yang ada di dalam kompak. Nah, teman kompaknya harus memperhatikan itu. Apakah teman kompaknya melakukan itu? Menasihati, saling membangun. Ingat, musuh kita itu bukan iblis yang di luar. Bukan iblis sih. Tipu daya yang telah merasuk, telah mengikat kedagingan, yang membangun kedagingan dan ego kita ini loh. Jiwa kita udah ditaklukkan, dikuasai oleh tipu daya dosa. Tipu daya iblis. Musuh kita itu. Iya, iya. Wow. Ya, jadi mungkin ya dimaksud Pak Charles di sini ikut mesbah coram Deo ya. Kalau tadi penjelasan Pak Lukas tentu kan kalau saya lihat menarik nih, karena
setiap orang jadi harus membangun mesbah koramdeonya sendiri dulu dengan Tuhan secara personal gitu ya. Itu Membangun manusia ya, rohnya membangun manusia rohnya secara lebih konkret. personal di hadapan Tuhan, lalu dari situ kan berkompak. Nah, berkompak itu tentu di situ saling menasehati dan menegur gitu ya. Kalau ada Yes, hal yang tidak mungkin, ada hal yang mungkin tidak, saya dengan Pak Lukas, saya mungkin ada hal yang belum beres atau apa, teman kompak saya harus bisa melihat itu gitu loh. yes, betul. Lalu sama-sama kepada Tuhan gitu ya. Jadi Pak Charles Yes, mungkin di sini perlu dijelaskan bahwa Koram Deo ini tentu bukan hanya mesbah kita 2 jam ini saja ya gitu ya, tetapi sepanjang hari, bagaimana tadi Pak Lukas sampaikan kan menyangkal diri dan lain sebagainya Pak ya. ya, Oke, Pak Charles jelas ya. Nah ada pertanyaan dari Pak Marinotan Pak. Salam Pak ya. Lukas, bagaimana mengajak orang bersama-sama Koram Deo dari berbagai latar belakang denominasi? Oke. Nah, oke. Ini bagus sekali ya pertanyaan ini. Tapi jawaban saya benar-benar jawabannya esensi loh ya. Esensi. Jadi jangan salah ngerti ya. Saudara harus juga minta pertolongan Roh Kudus untuk menanggapi jawaban saya. Tujuan kita mengajak orang, maksudnya Koram Deo yang ini, yang 2 jam ini maksudnya. Ya, jadi Maksudnya itu kan? kelihatannya kan Pak Marinotan kalau nggak salah kemarin ada kesaksian ya suka ajak teman-temannya dari mana-mana gitu loh Pak untuk datang. Iya, ya, oke. Oke, saya juga sering mendengarnya. Ya, memang tujuannya sih baik sih. Supaya kalau dia orang Kristen lama, kasih mula-mulanya dibakar kembali. Ya, dan itu kesaksian banyak. Ya, itu kesaksian banyak sekali ya, di depan saya juga. Dan itu bagus, itu bagus. Tetapi kita juga harus tahu tujuan kita untuk kapan dulu nih. Kalau untuk membangkitkan itu aja, tapi ingat, Allah kan punya rencana di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus menjelaskan lebih dalam lagi begitu loh, saudara. Bahwa setiap kita itu anggota tubuh Kristus. Ya, esensi ini sangat penting sekali. Walaupun Roh Kudus juga bisa akan memimpin kita. Ya dengan sendirinya bisa, tergantung. Saya nggak tahu sampai seberapa jauh Roh Kudus punya rencana atas diri setiap orang. Ya. Jadi saudara, saya mau saudara benar-benar tahu tujuan Koram Deo ini apa dulu. Kita harus tahu yang tadi loh. Kalau kita nggak tahu apa yang kita sedang lakukan, maka kita kayak layang-layang putus tadi di udara tadi. Kita harus tahu dulu. Nah sekarang saudara dulu harus mengerti ini. Yang saudara ajak itu kondisinya seperti apa? Apakah dia seorang murid Kristus atau enggak? Nah ini kan esensi sekali. Jadi nggak cuma hanya sekedar ngacak-ngacak untuk ngerame-ngeramein gitu, supaya kamu peroleh kekuatan dari Tuhan. Ya oke sih, itu oke sih. Tapi kan nggak sesimpel itu sebenarnya. Iya. Lebih baik yang saudara ajak itu, saudara semakin berdoa untuk dia, yang saudara akan ajak itu, saudara kenalin dia. Kenalin, dia itu seorang murid Kristus belum? Dia murid Kristus belum? Ya. Apakah dia ini sudah tertanam di sebuah jemaat lokal? Ya, jangan ditarik-tarik ke abalah loh, jangan loh ya. Ya, apakah dia sudah tertanam? Kemudian dia nanti diajarkan. Kalau dia belum pernah menjadi murid Kristus, ya kita dorong untuk ya dimuridkan. Dia harus cari bapak rohani. Jadi nggak cuma sekedar ngikuti yang 2 jam ini. Yeah. Saudara harus punya strateginya Allah gitu loh. Ya, kalau sampai Tuhan pimpin saudara untuk mengajak seseorang, ini juga inisiatif Roh Kudus. Tapi saudara harus berdoa, Tuhan, ini orang ini gimana Tuhan? Tuhan untuk apa Tuhan? Sebab kalau enggak intervensi Roh Kudus, dia nggak mungkin mau saya ajak Tuhan. Tolong Tuhan. Nah kita ini benar-benar serius sama orang yang kita ajak, bukan hanya untuk mengikuti sebuah kegiatan, no. Yeah. Kalau kita mengasihi dia loh ya. Kalau kita mengasihi dia, ya dia harus nempel di tubuh lokalnya. Nah, itu kan perjalanan panjang nanti. Tapi kurang lebih gitu jawaban saya. Oke, jelas ya Pak Marinotan. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Nah, Pak Hadi ada tulis Koram Deo bukan hanya 2 jam, tapi 24 jam sehari. Ya, Pak David sampaikan selain korporat, masing-masing pribadi juga harus alami Koram Deo. Nah, ada pertanyaan Pak Lukas dari Bro Yakobus.
Ada 3, wah banyak banget nih Pak Jakobus. Yang pertama adalah bagaimana tips dan trik agar orang yang sudah mengikuti Mesbah Koramdeo tapi belum mengikuti kompak, walaupun sudah di-encourage, diajak, belum mau karena pemikirannya sudah, kan udah ada komsel, seolah-olah seperti itu Pak. Mungkin dijawab satu persatu dulu aja ya Pak ya. Oke, yang pertama apa? Oh ya ini yang pertama tadi ini. Ya, bagaimana tip and trik orang mengikuti mesbah supaya bisa diajak ikut mesbah Koramdeo, ya. Tetapi belum mengikuti kompak walaupun sudah di-encourage karena pemikirannya kan sudah ada komsel gitu loh, Pak. Jadi terlalu banyak Oh, cara oke. kalau enggak gitu. Oke, baik. Ya, sebenarnya tertanam di komsel, sebenarnya sama sih. Sebenarnya sama ya, sama. Cuman gini, ya komsel itu kan Tuhan kita jangan puas ya bahwa kebenaran itu kan disingkapkan hari demi hari terus. Ya, sehingga kenapa ada gereja karismatik, gereja Pentakosta? Dulu kan teman Katolik, ya kan? Pertama Kristen, kemudian Katolik. Ya Kristen itu di Antioquia itu lah kan disebut Kristen. Itu sebenarnya yang pertama kali Kristen sih ya. Pengikut Kristus ikut Kristen gitu. Nah, terus kemudian Katolik. Katolik menyebar jadi luas sekali. Nah, setelah Katolik zaman Luther, Martin Luther, ya kan? Nah, karena disingkapkan terus kebenaran demi kebenaran. Setelah gereja Protestan, gereja Baptis, dan sampai hari ini gereja Pentakosta, ya karismatik. Karismatik pun juga berkembang. Tuhan bukakan terus. Jadi kita nggak stuck, ya kan? Demikian juga dengan komsel, karena komsel itu tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus, ya. Jadi komsel akhirnya dibukain terus. Nah, komsel sekarang ngapain? Kenapa di dalam komsel ada yang semangat, ada yang nggak semangat? Ada yang ogah-ogahan, ada yang setengah hidup, setengah mati. Di dalam komsel mungkin ada yang, aduh, kerjanya hanya makan-makan, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang ingin terus dipimpin oleh tiang awan, tiang apinya Tuhan. Nah, komsel harus menyelesaikan misi Bapak, harus menjalankan misi Bapak. Ya, saya jelaskan komsel dulu ya. Komsel itu harus, karena bagian dari tubuh Kristus. Dan Yesus datang ingin menyelesaikan misi Bapak, melanjutkan misi Bapak yang nggak dijalankan oleh Adam yang pertama itu. Itulah sebabnya Yesus disebut Adam yang terakhir, Adam kedua. Nah, saudara harus tahu, saudara adalah bagian dari tubuhnya Yesus. Tujuan Yesus adalah membawa kerajaan surganya ke bumi, sampai bumi, seluruh bumi, ada di bawah kedaulatan pemerintahan kerajaannya. Gereja ada untuk itu. Untuk itu, saudara. Komsel ada untuk itu. Makanya kita namakan komunitas kerajaan Allah. Jadi komsel harus menjadi komunitas kerajaan Allah. Nah, komunitas kerajaan Allah akan benar-benar terbangun kalau yang membangun itu orang-orangnya mau sepakat mau membangun. Nah, yang sepakat itulah yang kita panggil dengan sebutan kompak. Jadi saudara jangan dibenturin ya, kompak bukan saingannya komsel, bukan saudara. Justru di dalam komsel harus ada dong anggota-anggota sel yang mau sepakat bersama Yesus. Nah, yang mau bersepakat dengan Yesus itulah kompak nantinya. Makanya saudara perlu banyak penjelasan ya. Komsel oke, tapi komselnya ini nggak stuck. Udah yang penting saya ada di komsel aja. Oh enggak, ini kan berjalan terus nih. Kan gereja sedang disempurnakan terus. Nah, komsel kan bagian dari gereja. Nah, komsel juga harus disempurnakan terus, saudara. Nah, sekarang kan dibukakan terus nih, diberi pencerahan terus nih oleh Tuhan, sehingga ada Yesaya 2, sehingga bangun rumah Tuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi oke, jawaban saya nggak tahu ini bisa akhirnya akan menjawab nggak pertanyaan pertama tadi. Gimana Bro Yakobus? Jadi intinya sebetulnya gimana caranya sih supaya bisa orang ikut ke kompak gitu ya? Oh, oke, saya tambahkan dulu Pak Budiman. Nah, jadi saya ingat. Loh, apakah kita harus ikut kompak? Loh, kompak itu bukan sebuah kegiatan atau sebuah program. No. Kompak itu adalah orang yang mau sepakat bersama Yesus. Yang 2-3 orang yang sepakat, yang berkumpul di dalam namaku, aku ada itu loh. Matius 18 itu loh, kompak itu loh. Jadi di dalam komsel seharusnya
seharusnya lahir kompak-kompak seharusnya. Nah, kompak ini adalah orang yang mau sepakat. Kan gereja itu komunitas yang terikat janji. Kita nggak bisa lepasan, kita bukan batu lepasan. Kita batu yang tertanam di semen. Batu satu, batu bata satu dengan batu bata yang lain di semen. Kita itu tertanam, terikat satu dengan yang lain. Kita nggak bisa independen. Kita nggak bisa maunya sendiri, bebas. Nggak bisa, saudara. Kalau kita bebas, kita batu lepasan. Kita bukan tubuh Kristus. Gitu, saudara. Jadi komsel kompak, justru komsel harus berjuang supaya anggotanya itu ada yang ngerti gitu, sepakat. Ayo kita bangun. Bahkan kita bangun komsel ini menjadi komsel kerajaan Allah, komunitas kerajaan Allah. Wow, mestinya berpikirnya begitu. Menurut saya ya kayak gitu. Yeah. Oke, yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah apakah kompak sendiri menjadi bagian dari komsel? Karena belum tentu orang yang berkompak dengan kondisi saat ini ya, kondisi pandemi ini tidak terbatas satu komsel saja. Sekarang realitasnya ada kompak-kompak yang terbentuk dari profesi atau hobi atau domain dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya cara berpikir kita harus bersyukur loh saudara ya. Seharusnya satu komsel, maaf ini karena saya nggak bisa gambar ya. Kalau saya bisa gambar gitu lebih jelas lagi. Ya, satu komsel, bagaimana komsel ini bisa melahirkan komunitas kerajaan, komsel kerajaan Allah. Yang tadi saya katakan, komsel kerajaan Allah atau komunitas kerajaan Allah itu dibangun lewat 2-3 kompak. Jadi orang-orangnya yang ada di dalam komunitas kerajaan itu orang-orang yang sepakat semua, nggak ada loh yang males-malesan, yang setengah mati setengah hidup, ya, yang nggak antusias, nggak ada. Kan teman-teman, saudara-saudara sebagai PKS tentunya pasti antusias dong. Kalau anggotanya antusias semua. Nah inilah yang akan melahirkan komunitas kerajaan Allah. Ya, jadi kompak-kompak akhirnya bermunculan kan, karena komsel-komsel nggak bergerak. Ya anggota selnya, waduh ini kok nggak mau ya, nggak ini bisa saja seperti ini. Apakah ini benar atau enggak? Ya nanya Tuhan, kan saya bukan hakimnya, saya nggak mengatakan ini benar atau salah, kan nggak begitu, ya kan? Nah jadi saudara, kita harus benar-benar memperhatikan dan mengikuti apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat gerejanya. Bermunculannya kompak di mana-mana, seharusnya harus kita sambut dengan gembira seharusnya. Ya, karena kompak-kompak ini ingat, kompak saudara yang sudah ada di kompak, jangan puas diri dulu loh ya. Ya ingat loh, jangan kompak-kompakan loh. Ya, kompak itu goalnya membangun komunitas kerajaan Allah. Kalau kompak saudara ada di sebuah komsel, maka saudara harus ya komsel ini menjadi komunitas kerajaan Allah nanti. Jadi kompak ini seharusnya menjadi motor seharusnya, dan PKS harus tahu itu. PKS harus mengarahkan anggota selnya untuk ayo kita sama-sama membangun kesepakatan. Ada komitmen, ada covenant. Nah ini loh, covenant bukan hanya suami istri saja ya. Ini kan antara Yesus dengan jemaatnya, covenant. Nah kita kan tubuhnya Tuhan. Iya kan? Dia kan kepalanya tubuh. Ya, jawaban saya nggak langsung begitu enggak, tapi tolong apa yang saya sampaikan ini saudara bisa menjawab sih apa yang saudara tanyakan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, apakah kompak yang ideal kalau hubungan sama prinsip Hafruta idealnya berdua-berdua, sehingga kalau sudah lebih dari 2 orang bisa diutus untuk bermulti lagi dan efektif untuk menjangkau orang-orang yang belum kompak. Karena kalau tidak kompak akan menjadi comfort zone di mana akan jadi fun club saja. Tidak ada fungsi out-nya atau menjangkau atau memuridkan. Yes, betul sekali. Kalau saudara bisa tayangkan tadi, ya, yang dimulai dari saya tadi, kalau bisa itu bagus ya. Mungkin kalau saudara bisa tayangkan tadi slide-nya yang Pak Lukas. Ya. Mama, aku bisa tolong nggak? Ambilin capture. Tolong host-nya, ya, Yuni ya. Oke. Ini Yang Pak. hitam, kepalanya tersendiri.
kepalanya terpisah, kepalanya yang di depan, tapi yang di depan. Yang ini Pak Lukas? Iya. Terus. Ya, sampai di sini. Nah, saudara harus punya semua ini ya, kalau bisa ya. Lihat, urutannya lihat. Setiap orang itu harus bangun manusia roh. Korandio itu bagian dari bangun manusia roh itu loh, saudara. Ini hubungan abdi. Ya, tertanam yang tadi saya bilang di semen, terikat satu dengan yang lain di dalam komunitas yang kecil ini. Nah, kalau kita aja nggak ada di dalam komunitas yang kecil ini dari tubuh Kristus, bagaimana kita bilang kita tertanam di tubuh Kristus? Jangan-jangan memang kita belum tertanam di dalam tubuh Kristus. Kalau kita aja belum tertanam di dalam unit terkecil dari tubuh Kristus. Dan unit terkecil ini adalah komunitas yang sepakat tadi. Bisa saja komunitas sepakat ini mau pergi, jadi nggak ikut sampai selesai. Nah, kemudian saya ini kan harus tertanam di dalam komunitas yang sepakat. Sebentar, sorry saudara, ini ininya mam pertandaan kabel itu tolong. Oke, nah jadi saudara, kompak itu kan fokusnya saling bertumbuh, tapi kompak punya goal. Kompak harus melahirkan komunitas kerajaan. Perhatiin, kompak harus membangun komunitas kerajaan Allah. Nah, saudara harus lihat ini, saudara, gambar ini. Ya, jadi kompak itu nggak kompak-kompak terus, itu mati, akhirnya mati, nggak hidup, ya kan? Nggak hidup, saudara. Jadi saudara harus memahami dulu nih gambar ini. Ya. Jadi benar tadi bahwa kompak itu nggak bisa stuck. Ya udah gitu aja, akhirnya comfort zone. Nah, itu bukan kompak yang dimaksud sebenarnya. Yaitu maaf kalau kata-kata saya ini kompak-kompakan. Ini hanya kompak-kompakan. Kompak itu nggak cuma sekedar ya yang penting kita kalau pergi kita bareng-bareng ya, ke mall bareng-bareng, makan bareng-bareng, enggak cuma itu, saudara. Enggak, kompak bukan sesederhana itu, saudara. Kompak harus saling. Oke, saya rasa itu ya, Pak Budiman. Ya, saya kira jelas ya, Bro Jeko ya. Pak Lukas, ini masih banyak pertanyaan. Waktu kita ada sekitar 25 menit lagi sampai 8.30. Ini kelihatannya nih Pak Lukas, ini sangat menarik sekali pembahasan ini ya. Ini kayaknya mesti diulang lagi Pak Sabtu depan nih Pak. Ya supaya betul-betul toeng Pak. Karena kan masih ada yang belum kan disampaikan ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Richard David. Pertanyaan, saya tidak punya waktu yang pas untuk kompak dengan teman-teman lainnya karena saya sibuk padat dengan pelayanan jiwa-jiwa. Ya, penting mana atau prioritas mana antara pelayanan saya dengan jiwa-jiwa itu dengan kompak itu sendiri, Pak? Oke, ini dari Abalus bukan? Ya, Pak. Ini Pak Richard ini. Pak Richard biasa di Pria Sejati sama di pelayanan ini ya, biasanya di. Oke. Kalau saudara sebenarnya anak Tuhan, anak Abalus, sebenarnya saudara harus tahu bahwa Abalus nggak percaya dengan pelayanan pribadi. Abalus percayanya pelayanan tubuh. Ingat, pelayanan tubuh. Iblis nggak takut dengan pelayanan pribadi. Jadi saudara, gini, ini maaf ya, ini saya ini kalau bicara itu nggak mau terlalu basa-basi, diplomasi saya nggak bisa, makanya saya mohon maaf dulu loh ya. Ini bukan hanya untuk Pak Richard aja loh, untuk semua ini. Nah, saudara, sebenarnya pelayanan pribadi ini tujuannya apa? Maksudnya pelayanan pribadi itu, ya ini bukan tubuh, gitu loh. Ini bukan tubuh. Jadi pelayanan ke sana kemari, kayaknya sibuk. Saya harus katakan, kadang-kadang kita nggak sadar kita punya roh kepo. Jadi ingin bantuin Tuhan. Jiwa kan harus dilayani, ingin bantuin Tuhan.
kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan melayani jiwa-jiwa, pasti. Tapi tunggu waktunya dia, waktunya Tuhan. Maaf, ini mungkin saya agak sedikit melenceng dikit aja. Karena ini saya harus membicarakan pelayanan tubuh, ini penting sekali ini. Nah, seluruh perjalanan tokoh-tokoh di gereja mula-mula, zaman gereja mula-mula, semua digerakkan oleh Roh Kudus. Semua. Beda sekali loh. Saya kayaknya kepingin sekali pergi ke Surabaya. Saya kepingin ke Surabaya. Saya ingin bantuin gereja itu. Nah, perhatikan ini. Saya ingin. Dan saya minta Tuhan menyertai. Ini kan pekerjaanmu Tuhan, sertai saya. Beda nggak dengan begini? Tahu-tahu Roh Kudus berbicara di hati saya. Rasanya saya kok disuruh ke Surabaya ya. Beda, saudara. Ini dari Roh Kudus, ini dari Tuhan, bukan dari keinginan saya. Nah, yang dimaksud pelayanan tubuh itu. Dan ini akan bisa terjadi lebih dahsyat lagi kalau kita kompak. Di dalam kompak, kita bisa siarkan. Kita bisa siarkan bahwa saya kok tergerak saya kok Tuhan beri tanggung jawab saya jiwa-jiwa ini ya. Gimana ya teman-teman ya? Nah, ini pelayanan tubuh. Jadi nggak ucul sendiri. Bukan. Saya suka sampaikan kepada teman-teman, jangan kepo. Jangan kepo. Kalau nggak ada saya, jiwa-jiwa itu pasti akan dilayani. Kalau Tuhan memang mengasihi, punya rencana, punya waktunya Tuhan untuk jiwa-jiwa itu, kalau kita nggak melayani pun, jangan takut jiwa-jiwa itu. Jiwa-jiwa itu pasti ada yang melayani. Roh Kudus sudah menjamah dia. Udah jangan takut. Jangan takut. Nah, itu seringkali saya sampaikan dengan kalimat, kita suka ingin bantuin Tuhan. Nah, ini yang disebut roh kepo. Ini bukan untuk Pak Richard, bukan. Ini saya sering sampaikan ke teman-teman yang lain. Ya, jadi, saudara, kompak itu tubuhnya Tuhan. Ini super penting sekali. Ini menjadi prioritas. Ini jangan salah ngerti ya. Komsel itu harus menjadi prioritas. Komsel kompak itu menjadi prioritas. Cuman kompak itu adalah anggota komsel yang memang menggebu-gebu mau sepakat bersama-sama. Lah bedanya cuma itu aja. Karena kan nggak semua anggota sel menggebu-gebu. Nggak anggota sel mau lari bersama dengan Tuhan. Kan nggak semua begitu. Kalau saya ngomong kompak, ini bicara bukan soal kompaknya. Sebuah komunitas yang terikat janji. Itu. Yang benar itu, saudara. Bukan komsel, kompak, bukan itunya. Tetapi komunitas yang sepakat di dalam Yesus. Makanya komsel yang sekarang ini harus metamorfosa. Harus nantinya berubah menjadi komsel kerajaan Allah. Yang akan membawa hadirat kerajaan Allah dimanapun komsel itu berada. Itu loh maksudnya, saudara. Jadi komsel-komsel ini tantangan untuk komsel-komsel. Ayo, masa saudara puas dengan komsel yang ada? Dampak pengaruhnya diperluas lagi. Nah, kompak makanya di dalam komsel saudara harus muncul orang-orang yang mau sepakat, yang mau habis-habisan radikal. Amin. Kan seharusnya pemikiran kita itu. Jadi kompak bukan saingan komsel, saudara. Karena image-nya kesannya seperti itu. Salah sekali. Itu bukan saingan. Saya pikir sih itu sih. Ya, jadi tolong dengan pelayanan pribadi ya, kompak itu lebih penting gitu. Karena itu kan tubuhnya Tuhan. Ya. Oke. Kira-kira jelas ya Pak Richard. Tapi Pak Lukas berarti gini, bukan berarti pelayanan pribadi pun salah gitu ya mungkin Pak, atau salah Pak? Gini, pelayanan pribadi dalam arti dia membawa pengurapan tubuh. Oke. Maksudnya pelayanan pribadi kan aneh. Pelayanan pribadi itu apa? Enggak, saya maunya ini kok. Jadi dia akhirnya bukan seorang yang ada di dalam covenant. Oh. Dia nggak melekat.
Ya, ya. Berarti Dan yang dia bisa menjadi batu lepasan, ya, ya, ya. bukan bagian dari rumah. Oke, oke, Pak. Ya. Ya, kira-kira gitu ya, Pak Richard. Jadi silahkan berkompak karena kita harus tahu esensinya dulu gitu ya di dalam Komsel. Tentu Pak Richard ini kan juga aktif di Komsel. Di dalam Komsel itu ada orang-orang yang mau bersepakat ya lebih lagi melakukan ini ya misi Tuhan gitu ya. Yes. Oke, thank you Pak Lukas. Lanjut ada pertanyaan dari Pak Tomin, Pak. Bagaimana menyikapi tentang Mesbah Koramdeo ketika Mesbah Koramdeo sudah menjadi bentuk dan bukan esensi, juga prinsip di dalam kita, di dalam kompak berhubungan dengan Tuhan? Oke. Wah, ini pertanyaannya ini mestinya harus pribadi ya. Ya, kalau gitu dijawabnya secara umum, tapi singkat, Pak. Ya, oke. Ya, sikap kita pertama, tanggung jawab kita ya mendoakan. Ya, itu yang paling aman kan. Ya, mendoakan. Karena kenapa? Pertama, jangan sampai kita ini jadi kejebak gitu loh. Ini bisa jebakan, ini tipu daya iblis yang mengikat jiwa kita. Kan itu kan perasaan kita. Itu pikiran kita. Ada faktor keinginan kita juga. Dan itu kan masih rusak. Ya, ingat kita ini harus menjaga kesatuan tubuh loh. Jangan memecah belah tubuh loh. Jangan menyakiti tubuh loh. Menyakiti Yesus itu menyakiti tubuh loh. Menganiaya Yesus itu menganiaya tubuhnya loh. Kalau aku masih ingat apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Saulus itu. Paulus itu. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Gitu ya kan? Loh, Yesus nggak dianiaya, tubuhnya yang dianiaya. Makanya kita harus saling menjaga loh, melindungi tubuh Kristus. Termasuk ini, kalau misalnya ini kita kelihatan, wah ini kok tadi apa? Mesbah Koramdeo apa tadi? Ya, Mesbah Koramdeo itu bagaimana menyikapi supaya memang Mesbah Koramdeo ini bukan hanya cuma menjadi bentuk acara gitu, bukan esensi, Pak. Oh, oke. Bukan hanya sekedar acara gitu ya. Nah, jadi apalagi kita ini kan harus ada keterbukaan kan. Nah, kita ketemu gitu, kita evaluasi, kita diskusikan aja bersama dengan apalagi ini saya nggak tahu itu istilahnya pemimpin Koramdeo atau apa. Namanya apa ini? Tua-tuanya Koramdeo, saya nggak tahu lah ya. Ya kita ngobrolin, kita diskusiin bersama-sama. Kita doa ya, minta pimpinan Tuhan. Nah, ingat, Mesbah Koramdeo ini harus kita miliki semua. Semua kita bertanggung jawab. Kalau ada yang kurang lurus, ya kita meluruskan. Iya dong, tapi bersama-sama. Bersama-sama. Pokoknya harus mendatangkan damai sejahtera aja. Sebab kalau nggak mendatangkan damai sejahtera, berarti kita nggak melibatkan kerajaan Allah. Karena damai sejahtera itu bagian dari kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kurang lebih begitu ya, Tomin ya. Ya, jadi Pak Tomin kalau nanti ada kurang jelas pribadi aja ya. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak Lukas dari Ibu Susan Susana. Apakah kita bisa berkoramdeo bersama keluarga kita atau anak atau cucu-cucu? Sangat bisa sekali. Ya, sangat bisa sekali. Tinggal ingat supaya koramdeo itu nggak latah, nggak acara, nggak program. Maka masing-masing harus diberitahu dulu tujuannya apa sih koramdeo ini. Artinya koramdeo itu apa sih? Nah makanya jangan ikut-ikutan gitu loh maksudnya. Yuk kita koramdeo yuk. Tanpa mereka tahu ini apa koramdeo itu. Nah kebanyakan orang Kristen itu gitu. Suka ikut-ikutan nggak jelas gitu loh. Dia nggak ngerti untuk apa dia ngikutan itu. Ngikuti itu untuk apa tanpa jelas. Nah ini yang sayang jadi sia-sia kan. Jadi nggak jalan hanya sekedar ya karena tren kan. Ini belum masuk ke tren loh. Wih, sekarang trennya koramdeo. Ini kalau gereja lain bilang itu gimana? Ya tapi kita tetap akan menghadapi hal-hal seperti itu karena iblis itu kan selalu
selalu apa namanya? Selalu mengintip apakah ada celah enggak. Begitu ada celah dia masuk. Nah, tugas kita, apalagi pemimpin, tugas kita melindungi, menutup celah-celah itu. Caranya gimana? Dari diri kita dulu. Hati kita sebenarnya gimana? Apakah hati kita sudah menghakimi? Apakah hati kita sudah menilai negatif? Nah, ini yang dibenerin dulu. Jadi sebelum kita berdiskusi, kita harus periksa hati kita dulu. Nah, ini kan ada caranya juga ini. Ya, berdiskusi hati-hati ya, jangan sampai nanti menghasilkan argumentasi ya, apalagi perpecahan gitu kan, wah itu menyakiti Yesus loh. Ingat, menyakiti Yesus loh. Karena kita ini tubuhnya loh. Ya. Jadi semua kita harus memeriksa hati kita. Apakah hati kita itu benar di hadapan Tuhan dulu? Apakah hati kita itu sudah judgment, penuh dengan penghakiman dulu? Nah, belum kita hati kita itu sebenarnya merasa kita lebih benar dari yang lain. Wah, itu kan lebih gawat lagi. Ya, ya. Jadi luas sekali Pak Budiman. Ya. Oke. Ibu Susan, kira-kira jelas ya, jadi bahwa jawabannya itu berkoram dia bersama keluarga, jelas pasti bisa. Nah, cuman biasanya kalau di rumah kan, dengan pasangan, dengan anak-anak atau cucu, itu biasanya kita namakan kan mesbah keluarga ya Pak, sama ya, mesbah keluarga, ya untuk doa bersama-sama, baca firman, dan lainnya. Nah, ada juga pertanyaan lain. Jadi ada Pak Budi ada tambahkan, Pak Budi Setiawan, Coram Deo adalah membangun manusia roh dan dipraktekkan secara pribadi atau bersama keluarga kompak korporat atau MCD. Jadi bukan hanya di mesbah Coram Deo, tetapi di dalam kompak juga di dalam keluarga. Saya kira di dalam keluarga itu yang sangat penting sekali ya, Pak Lukas. Jangan kita aktif di mesbah Coram Deo, tetapi kita misalnya tidak ada mesbah keluarga antara pasangan dengan anak-anak. Itu yang inti ya. Iya. Nah sebenarnya mungkin saya tambahkan ya, mesbah Coram Deo yang diadakan setiap hari ini sebenarnya ini luar biasa loh. Kita harus melihat dari sisi ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita loh, untuk KTC ya. Ini kita harus dukung loh. Dari mesbah Coram Deo ini, apalagi dengan diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran, itu mereka jadi akhirnya kan tahu. Iya. Akhirnya kan tahu, membangkitkan roh. Jadi jangan dilihat secara negatif dulu ya. Ini kesempatan yang sangat baik sekali. Yes. Ya, yang tadinya males-malesan berdoa, pasti mula-mulanya dibangkitin. Nah, ini kan sangat baik sekali. Dan kita harus menyambutnya dengan gembira. Betul. Seharusnya. Betul, Pak. Kayak itu loh. Ya, jadi mesbah Coram Deo itu kan namanya. Kita memang sudah diberi namanya mesbah Coram Deo. Kalau tadi saya mendefinisikan atau itu mengartikan supaya masing-masing pribadi juga bertanggung jawab untuk punya gaya hidup Coram Deo. Nah, maksudnya tadi itu. Tapi mesbah pagi ini, whatever namanya loh ya. Ya. Namanya mau Coram Deo, mau apa namanya apa. Tapi mesbah pagi ini kita harus sambut, kita semua pemimpin harus menyambut dan mendukung dan menggerakkan jemaat KTC untuk ini. Ini ibadah kita loh. Ini kembali ke gereja mula-mula. Kita ini mesbah yang Coram Deo setiap pagi ini ibadah yang sejati. Ibadah setiap hari yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Seharusnya kita bergembira mendukung bersama-sama. Seharusnya itu. Jangan gara-gara namanya mesbah Coram Deo akhirnya jadi bias gitu. Jangan karena itu, saudara. Ini ngumpulin seperti ini itu jarang loh. Seluruh dunia saya belum pernah mendengar loh ada gereja yang setiap hari berdoa setiap pagi begini. Yeah. Beribadah setiap pagi begini. Saudara lihat di dunia mana sih? Bukan berarti nggak ada. Saya nggak tahu, mungkin di pelosok-pelosok karena nggak diekspos kan. Sehingga kita belum pernah mendengar ada gereja yang setiap pagi berdoa seperti ini. Setiap malam, setiap hari loh saudara. Wow, mana ada sih? Gereja mana coba? Sekarang Pak Erastus saja setiap hari sekarang doa. Yeah. Siapa lagi? Sekarang gereja-gereja udah berlomba-lomba berdoa. Ketika, ya ini saya nggak berkata karena melihat kita ya.
Tapi ada sebagian teman-teman gereja lain yang melihat apa yang dilakukan Abalov ini, mereka sekarang berlomba-lomba membangun mesbah pagi, Amin. mesbah doa, saudara. Bukankah ini sudah kita ada rintik-rintik mercusuarnya? Amin. Ya. Jadi kita harus positif, kita harus menjaga hati kita semua. Semua harus menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Yes. Ya, Betul. ingat, kita harus semangat loh Koramdio ini. Harus didukung, harus. Jadi Ya. gitu. Oke, Pak Lukas, thank you, semangat ya kita semua ya, teman-teman. Nah, ini dari Ibu Leni, salam kenal buat semua. Saya Ibu Leni, saya nggak ngerti apa yang dibicarakan. Nanti ini mungkin Pak Hadi atau teman-teman yang lain bisa dihubungi ya. Lalu ada pertanyaan juga dari Pak Oscar, apakah gaya hidup Koramdeo yang menghasilkan komunitas tegar, ya terang dan garam merupakan penggenapan Yesaya 2, nubuatan Yesaya 2 ayat 2 yang membawa banyak orang datang ke rumah Tuhan? Itu Pak pertanyaannya Pak. Oke, bisa bukan Tuhan Yesaya. Oke. Jadi sebenarnya Yesaya 2 ini pernah agak sedikit diargumentasikan, ya, terutama yang mendalami teologi. Ya, tapi saya ini nggak ahli teologi sih, tapi saya juga bukan anti teologi enggak. Saya kan dapat. Ya. Jadi ketika saya dapat Yesaya 2 ini, maka ya saya terus nanya sama Tuhan. Dan sebenarnya menurut saya Yesaya 2 ini sebenarnya mulainya itu waktu gereja mula-mula. Tapi itu baru rintik-rintik. Itu baru rintik-rintik. Enggak semua Yesaya 2 digenapi, enggak. Tapi sudah mulai. Dan sekarang berlangsung terus. Sampai nanti puncaknya nanti. Jadi apakah gaya hidup Koramdeo yang akan menghasilkan, sebenarnya bukan gaya hidup Koramdeo yang menghasilkan komunitas tegar, bukan. Komunitas sepakat yang memiliki gaya hidup Koramdeo yang nanti melahirkan komunitas kerajaan Allah. Atau Pak Edi, komunitas apa tadi, tegar ya, terang dan terang. Saudara jangan bingung ya dengan istilah-istilah ini ya, maklum. Ini karena yang karunianya ngajar ya pakai istilah lain, karunianya nabi nanti juga pakai istilah lain. Jangan bingung ya, jangan pusing sama itu. Memang manusia memang senangnya berkreatif gitu kan. Kreativitasnya tinggi-tinggi semuanya. Oke, itu jawaban saya sih. Jelas ya, Pak Oscar. Nah, Pak Budi Setiawan menambahkan Komsel jangan hanya sebatas persekutuan, tetapi mulai fokus menuju komunitas kerajaan Allah lewat membangun kompak dan dari anggota Komsel yang rindu membangun manusia roh. Oke, nah pertanyaan dari Pak Budiarto, nggak apa kita lanjutkan aja Pak Lukas, habiskan nanti kalau nggak ganjel di hati, kalau nggak tuntas kita jawab ya. Pertanyaan dari Pak Budiarto adalah apakah kompak dimulai dari 2-3 orang yang sudah percaya? Bagaimana caranya jika misalnya ada komunitas goes sepeda, nah yang sekarang lagi ngetren ya, bisa jadi kompak? Terima kasih. Iya. Oke. Kita harus tahu bahwa seseorang nggak bisa datang kepada Yesus kalau dia nggak dikaruniakan atau dia nggak ditarik oleh Bapa. Jadi ingat, makanya bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Komunitas apapun bisa, tapi pastikan bahwa saudara berdoa benar-benar. Berdoa, Tuhan, apakah Engkau ingin aku membangun hubungan sama dia? Apakah dia memang orang pilihanmu, Tuhan? Nah, kita selalu nanya sama Tuhan. Sebab ada banyak orang di sekeliling kita. Yang mana dong? Yang mana dong? Oh, yang penting kita memberitakan. Oke, kalau prinsipnya itu saya setuju. Yang penting memberitakan, tugas kita kan memberitakan. Oke, ada benernya. Tapi saya mungkin akan menambahkan bahwa jangan sampai kita pukul angin. Jangan memberitakan kepada sesuatu yang sebenarnya belum disuruh Tuhan ini. Artinya nanti angin, kita nabur angin aja. Ya. Tapi kalau Tuhan yang suruh, pasti.
Amin. Memang kita memberitakan kepada siapapun, silakan aja. Tugas kita kan menabur. Oke, saya juga setuju, saudara. Bukan saya nggak setuju. Tapi misalnya komunitas sepeda. Puji Tuhan, kenapa saudara punya komunitas sepeda? Saya juga yakin pasti ada rencana Tuhan. Nggak ada yang kebetulan. Nah, makanya saudara harus semakin punya gaya hidup Korambio. Supaya saudara punya matanya Tuhan. Yang mana dulu Tuhan di antara banyak teman-teman yang bersepeda ini, yang mana Tuhan? Iya dong. Yeah. Jadi biarkan saja Tuhan yang bekerja dari dalam saudara. Intinya itu. Bukan kita minta bantuan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan dari dalam kita. Biarkan Tuhan yang menggerakkan kita, memimpin kita. Kan masalahnya kan musuh kita itu ada di dalam kita. Kita yang menghalang-halangi untuk Tuhan nggak bisa pimpin kita. Kita, saudara, pikiran kita, perasaan kita, dan kemauan kita, itu yang menghalangi Roh Kudus pimpin kita. Karena pikiran, perasaan, kehendak kita itu sudah ditaklukkan, dikuasai oleh tipu daya dosa, tipu daya iblis. Saya akan kembali terus ke situ loh, saudara. Karena ini penting sekali. Kalau kita nggak sadar, nggak mengenali diri kita. Ingat, pikiran termasuk ini penatua Lukas Winarno ini. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya Lukas ini masih harus terus diperbaiki, diperbarui oleh firman Tuhan setiap hari. Semua kita, saudara. Saya akan mengarahkan, membawa saudara untuk kembali kepada Dia. Jangan hanya membaca Roma 12 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Bacalah ayat sebelumnya. Roma 11 ayat 36 itu kunci, saudara. Semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Karena hanya bagi Dialah kemuliaan, bukan bagi kita. Ini agak dalam dikit ya. Ya. Gitu. Oke. Ya, jelas ya Pak Budiarto jawabannya ya. Jadi saya kira seperti yang pernah juga Pak Lukas sampaikan, memang kalau cuma sekali aja kita mendengar itu kayaknya sangat kurang ya. Harus dengar minimal 6 kali nih pengajaran ini. Jadi kita memang ada pengajaran-pengajaran yang ada setiap Sabtu, Equipping Kompak ini ada di channel YouTube Abalop KTC. YouTube Abalop KTC JGC ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara tubuh Kristus yang mau lagi dengerin lagi, karena ini ada dari Ibu Leni ini saya pusing nih sampai deg-degan dengerinnya, saya buru-buru mau keluar tuh. Tapi untung nomor teleponnya udah kita dapat nih kan. Bingung gitu, apa itu kompak, apa itu Koramdeo. Nah, kita sendiri yang sudah berkompak, sudah berkoramdeo juga mungkin masih perlu penjelasan lebih banyak lagi, kita dengerin nanti di channel YouTube Abalop KTC JGC ya. Tetapi kalau pengajaran-pengajaran yang lain itu biasanya ada di channel YouTube Tubuh Kristus MCD ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara masih ada lagi pertanyaan, bisa langsung unmute aja. Karena saya lihat di chat ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ada Bapak Ibu? Oh, ada satu lagi nih, ada dari Pak Noldi Dingo ya. Puji Tuhan sangat diberkati dengan pengajarannya. Mohon izin bertanya, pertanyaan saya, selain tetap mendoakan, bagaimana menyikapi teman kompak yang awalnya komit, ya, tetapi mulai teralihkan dengan rutinitas kegiatan, program, sehingga mulai tidak fokus membangun tubuh, Pak. Jadi awalnya ini JKB teman kompak yang awalnya komit untuk berkompak, Pak, tetapi udah gitu mungkin hari-hari mulai teralihkan dengan rutinitas, dengan fokus yang lainnya, Pak. Oke, langsung ya jawabannya langsung ya, nggak panjang. Jadi saudara ajak ketemu aja, ya 1 hari gitu ajak ketemu. Berarti ini sudah bukan kompak lagi, karena udah nggak sepakat lagi kan? Ya, kompak itu kan kesepakatan bersama. Jadi kalau memang udah nggak bisa kompak, nggak bisa sepakat lagi, ya namanya bukan kompak. Dan dijelasin aja. Oke, saya tunggu deh. Kamu coba nanti kalau kamu sudah siap benar-benar, kita kembali ya. Ya sudah. Udah selesai begitu, oke.
Saya ngerjain pekerjaan saya. Udah lupakan aja dia dulu. Lupakan maksudnya bukan didoain ya. Bukannya nggak didoain maksudnya. Dia tetap didoain kan. Tapi konsentrasi kita bukan ke dia lagi. Konsentrasi kita ya dengan yang sepakat aja. Enggak, dalam hal ini loh ya. Ya iya dong. Kita fokus dengan yang sepakat dulu dong. Sambil kita doakan terus teman-teman kita itu yang sibuk dengan rutinitasnya. Enggak masalah. Kita tunggu dia. Ingat bahasanya, oke, nanti kalau kamu siap, kembali ya. Nah, bahasanya begitu. Jangan, ya sudah, silakan bye-bye. Wah, itu sudah sakit hati dia. Seolah-olah memang nggak butuh dia. Gitu. Bahaya sekali. Tolong ya, ini hal-hal begini ini agak sensitif. Tapi tolong juga jangan disalah mengerti ini apa yang saya jelaskan ini. Ya. Ingat, kompak itu komunitas yang sepakat. Ya kalau udah nggak sepakat lagi ya masa dipaksain? Iya dong. Nggak usah dipaksain, semua harus damai sejahtera aja. Ya. Iya. Gitu. Oke, silakan. Oke. Saya pikir cukup ya. Ya, waktunya sudah habis. Sangat ya cukup menjelaskan. Saya kira cukup jelas, Pak. Walaupun mungkin masih ada, mungkin di benak kita ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kira ini yang tadi komunitas kerajaan yang Bapak akan sampaikan tentu bagusnya Sabtu depan mungkin bisa lanjut, Pak ya. Seperti itu ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Pak Lukas yang sudah menyampaikan dengan begitu jelasnya bagaimana kompak dan bagaimana Coram Deo. Dan kita berharap bahwa apa yang kita sudah lakukan ini, bahwa kita sungguh-sungguh dapat membawa ya rekan-rekan kompak kita, membawa komunitas kita untuk menjalankan misi Bapa di bumi ini, untuk memenangkan orang-orang juga untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pak Hadi yang mungkin nanti juga akan menyampaikan sesuatu dan juga sekaligus untuk menutup di dalam doa. Ya, makasih Pak Budiman. Jadi hari ini saya dapetin peneguhan ya dari Pak Lukas tentang pimpinan Roh Kudus. Jadi memang kita perlu dipimpin ya oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada kegerakan-kegerakan yang baru. Dan setiap kegerakan yang baru, kalau kita mengalami penganiayaan, kita mengalami penghakiman, itu sesuatu hal yang wajar. Seperti ketika Martin Luther tadi ya, Pak Lukas share, ketika terjadi kegerakan yang baru bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia. Teman-teman dari gereja yang lama itu kan menganiaya ya, menghakimi. Terus ketika kegerakan Pantekosta Roh Kudus ya kan, karunia-karunia, gereja-gereja yang lama juga orang-orang lama menghakimi. Tetapi mari seperti yang Pak Lukas tadi katakan ya, kita jangan saling menghakimi ya. Kita yang sudah ikut MCD dan yang sudah ikut berkompak, kita nggak boleh menghakimi mereka yang memang belum dibukakan oleh Tuhan. Kita harus tetap jaga hati kita benar, seperti yang tadi Pak Lukas katakan ya. Sehingga kita tetap bersatu ya, tubuh Kristus tetap bersatu ya. Nah, saya percaya kegerakan ini akan terus Tuhan bukakan ya, bukan hanya sampai di sini, dan kita harus terbuka gitu ya dengan apa yang Tuhan sedang mau kerjakan di depan kita. Yang penting kita melihat buahnya ya. Saya bersyukur lewat Mesbah Coram Deo dan lewat kompak ini, saya melihat orang-orang yang mulai suam-suam kuku, mulai dingin, mereka dibangkitkan ya, seperti yang Pak Lukas tadi share juga, dan ada jiwa-jiwa baru ya, yang sepertinya selama ini kayaknya ngeden banget mau ada jiwa baru gitu ya, tapi hari-hari ini Tuhan tambah-tambahkan, kita bisa, semua orang percaya bisa berfungsi, semua orang percaya bisa memuridkan ya lewat SPK, itu saya melihat itu kegerakan Roh Kudus yang Roh Kudus sedang kerjakan ya di tengah-tengah kita. Terus satu lagi juga tadi Pak Lukas ingetin, yang kita perlu waspadai itu tipuan dari si iblis ya. Nah, seringkali kita nggak sadar, orang yang tertipu itu nggak sadar kalau dirinya itu tertipu ya. Nah, jadi saya bersyukur lewat Mesbah Coram Deo ya, saya pribadi beberapa bulan yang lalu saya disadarkan oleh tipuan-tipuan ketakutan ya yang iblis taruh di dalam hidup saya. Ketika saya ada di Mesbah Coram Deo, ketika teman-teman menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, ketika teman-teman berdoa, saya disadarkan
dengan tipuan-tipuan itu. Jadi ketika kita ada di dalam Mesbah Koramdio, teman-teman, kita itu disadarkan sehingga kita kembali lagi kepada jalan yang benar, gitu ya. Nah, terus juga MCD ini, Mesbah Koramdio ini juga membantu kita ya, punya hubungan up dengan Tuhan. Kita semua udah tahu bahwa yang paling penting itu hubungan up kita dengan Tuhan. Tapi belum tentu semua orang bisa bangun hubungan up dengan Tuhan. Nah, tetapi saya bersyukur lewat Mesbah Koramdio ini kita dibantu. Ya, kita punya hubungan up dengan Tuhan. Bahkan walaupun kita di dalam Mesbah Koramdio rame-rame, tapi kita bisa punya hubungan pribadi. Kita bukan hanya melihatnya ini rame-rame, tapi sama seperti kalau saya hubungan pribadi sama Tuhan, saya seringkali saya buka YouTube, orang nyanyi gitu ya. Itu bukan berarti saya apa itu rame-rame kan? Itu pribadi saya dengan Tuhan. Nah, bersama dengan Mesbah Koramdio, saya bisa punya hubungan pribadi saya dengan Tuhan ya. Yang penting ini antara saya dengan Tuhan, dan Tuhan mau bicara kepada saya lewat siapa? Lewat tubuhnya. Lewat anggota tubuh, Tuhan bicara kepada saya. Saya percaya doa itu bukan hanya kita bicara sama Tuhan, tapi Tuhan juga mau bicara sama ke kita. Jadi lewat anggota tubuhnya, Tuhan bicara kepada saya. Tuhan mengoreksi hati saya, supaya hati saya tetap benar. Buat apa kita punya pelayanan luar biasa dahsyat, tapi hati kita nggak benar, teman-teman. Tuhan mau hati kita benar, maka akan keluar ya air kehidupan. Ya, apa yang keluar itu dari perbendaharaan yang baik. Jadi saya percaya ketika perbendaharaan hati kita baik, maka yang keluar semua adalah yang baik, yang kudus, yang mulia, yang membangun, yang mendatangkan damai sejahtera buat orang lain. Yes. Yang itu aja yang saya bisa sampaikan, meneguhkan apa yang tadi hari ini kita dengar dari Pak Lukas. Mari kita tutup bersama-sama teman-teman dalam doa. Bapa, kami rindu kami terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tidak puas kegerakan ini sampai di tempat ini, Tuhan. Kalau Engkau mengembalikan kegerakan jemaat mula-mula, di mana jemaat mula-mula tiap-tiap hari berkumpul di dalam bait Allah. Engkau juga, Tuhan, mengingatkan kami di dalam firman Tuhan. Pada akhir zaman ini, Tuhan, untuk kami, Tuhan, tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan kami, Tuhan, tetapi kami semakin giat melakukannya menjelang kedatangan hari Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ini adalah waktunya kegerakan tubuh Kristus, Tuhan. Tubuhmu bersatu, Tuhan. Kami bergerak bersama dengan tubuh Kristus. Kami tidak mau terlepas, Tuhan, dari tubuhmu, Tuhan. Kami mau terikat, kami mau terhisap, Tuhan, di dalam tubuhmu. Ketika kami menyatu dengan tubuhmu, Tuhan. Oh, kasih karunia yang kami butuhkan, Tuhan. Mujizat-mujizat, Tuhan, yang kami butuhkan, Tuhan. Semua yang dibutuhkan untuk Tuhan memenangkan jiwa ini. Untuk mendatangkan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Engkau akan memberikannya, Tuhan. Kami percaya ketika Kristus yang menjadi kepala, Kristus yang memimpin kami menundukkan, Tuhan, pikiran hati kami, perasaan kami kepada Kristus, maka Tuhan, kami akan menggenapi misi Bapa di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa, kita mengucap syukur. Haleluya. Amin.